Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, kuat, tabah, dan sabar dalam menempuh dan merayakan kehidupan ini. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Jumat 11 Maret 2022. Dan renungan didasarkan dari kitab Filipi pasal ketiga, ayat 17 sampai dengan 21. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Sungguh indah ya Tuhan, kebenaran, kemurahan, dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan senantiasa di dalam pengharapan kami. Engkau yang hadir dan menyatakan diri dengan berkat-Mu yang penuh telah menolong kami Tuhan. Sehingga segala sesuatunya boleh kami jalani dan kami syukuri. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin semakin meneguhkan iman kami untuk percaya dan bertahan dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, melalui pengampunan dan anugerah-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber Rahmat, berkat dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Filipi pasal ketiga, ayat 17 sampai dengan 21. Demikian sabda Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan-Mu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 11 Maret 2022 adalah percaya dan bertahan. Saya pernah menyaksikan sebuah film tentang perang di Vietnam. Yang menarik, ada seorang komandan yang mengatakan kepada prajuritnya, saya akan datang menjejakkan kaki yang pertama sebelum anak buahnya datang ke tempat tersebut. Dan saya akan pulang terakhir, memastikan semua anggota saya sudah pulang atau selamat. Inilah seorang komandan yang menunjukkan kepemimpinannya. Ia harus menjadi teladan yang di depan. Dan ia memastikan anggota-anggotanya sebelum ia pergi dari medan perang. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dirinya siap berkorban. Kemudian ia siap mati. Ia tidak lari dan sembunyi. Persis juga saya diingatkan oleh salah seorang pengajar di Fakultas Teologi Duta Wacana. Dosen ini mengatakan ketika saya S1 dan S2, beliau tetap konsisten mengatakan, kalian semua para mahasiswa, ketika nanti jadi pendeta, kiranya menjadi pendeta yang kontroversial. Tentu ini mengagetkan bagi rekan-rekan kami. Apa maksudnya? Ternyata yang dimaksudkan kontroversial
itu bukan kemudian menjadi pendeta yang cari masalah atau bermasalah. Tetapi sang dosen menggerakkan dan membangun supaya para lulusan teologi Universitas Kristen Duta Wacana membangun kehidupan menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan dan menjadi berkat. Ia tidak cari aman, hadir pada zona nyaman, cuci tangan, mencari untung saja, dan mengamankan diri. Tidak mengambil inisiatif dan berdiam atas setiap kesalahan dan tidak membela kebenaran. Yang kontroversial yang dimaksudkan oleh sang dosen ini adalah bahwa setiap pendeta atau lulusan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana kiranya tetap menjadi teladan, menghadirkan kedamaian, bahkan bisa melakukan inovasi, berkreativitas demi kemajuan iman, pertumbuhan jemaat, dan kesejahteraan jemaat. Tidak membiarkan semua berjalan yang itu-itu saja. Harus punya daya kreativitas yang tinggi. Terlebih supaya kehidupan berjemaat adalah kehidupan yang dirasakan menjadi berkat dan damai sejahtera untuk kehidupan bersama. Bukan hanya bagi warga gereja, tapi segenap kehidupan di sekitar gereja. Bukankah ini yang sudah digambarkan dan dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ia telah hadir menjadi Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia telah menjadi teladan. Kehadirannya dalam kerendahan. Ia menyapa kehidupan. Kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang penuh celah. Ia terima dan ia berikan pengampunan. Bahkan rahmat yang besar dengan belas kasih-Nya. Ia menolong, ia menyembuhkan, ia membangkitkan orang yang mati. Ia membuat mereka yang menderita menjadi pulih. Mereka yang buta menjadi melihat, yang tuli menjadi mendengar. Bahkan ia menunjukkan diri dalam kematian dan kebangkitannya. Kesetiaannya adalah keteladanannya. Keteladanannya adalah keselamatan dan caranya yang menghadirkan berkat dan anugerah untuk kita bersama. Inilah yang kemudian dipotret dengan jelas oleh oleh Paulus dalam kitab Filipi ini. Paulus tentu punya model, bukan dirinya, tetapi Tuhan Yesus. Untuk itu ia juga tergerak hatinya ketika berjumpa dengan Kristus sehingga ia bertobat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya. Susah, dalam derita, ditolak, mengalami penganiayaan, ia terus menjalankan tugas panggilannya. Dan ia berusaha untuk tetap setia, tak bernoda, jujur dan bersih dalam hidupnya. Sekalipun banyak hal yang bisa menggoda dan menjatuhkannya, tetapi ia telah melihat model, cara hidup dan keteladanan Kristus. Maka Paulus mengikuti itu. Persis yang kita baca, secara khusus di Filipi pasal ketiga, ayat 10 sampai dengan ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenai Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang diperjuangkan oleh Paulus. Betapa berharganya kehidupan, betapa berharganya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Sehingga apapun yang terjadi atas hidupnya, ia tetap percaya dan bertahan. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan hari ini Jumat 11 Maret 2022. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ada kata perhatikan.
Paulus mengundang kita bersama. Sudah ada role model, ada contoh, ada keteladanan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ada juga yang telah ditunjukkan oleh Paulus. Ada juga yang ditunjukkan oleh orang benar dalam teks kitab suci. Ada Stefanus, ada Timotius, dan lainnya. Ikutilah teladan itu. Bukankah mereka dalam kemanusiaannya juga mengalami derita, melalui berbagai persoalan. Dan Tuhan Yesus juga mengalami itu. Tapi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, para orang benar di teks kitab suci, mereka tetap bertahan. Dan terus percaya. Untuk itu mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Supaya kita tetap mengikuti teladan itu. Sehingga kita tetap percaya dan bertahan. Sekalipun dalam gelombang dunia yang kadang tidak menyenangkan, yang membuat kita kadang terhantam oleh berbagai badai kehidupan ini. Tapi dengan melihat teladan itu, kiranya kita tetap menjadi percaya dan bertahan. Dan ketika kita memperhatikan kehidupan yang kita tempuh berdasarkan pada teladannya, pada firman dan kebenarannya, maka yakinlah kita akan menjadi teladan atas kehidupan bersama. Sekalipun itu resikonya besar dan kadang kita mengorbankan diri kita. Tapi percayalah, itu akan menjadi berkat jika kita menjadi teladan atas kehidupan persekutuan di gereja, kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dijelaskan bahwa Paulus menangis. Ada orang-orang yang pada akhirnya ingkar atau undur. Bahkan mereka melawan Kristus dan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Mereka hanya memikirkan perut mereka, orientasi mereka yang menjadi Tuhan mereka adalah soal-soal material. Bahkan mereka menyombongkan diri dengan aib yang mereka lakukan. Dan itu tidak memberikan manfaat dan kehidupan itu sendiri. Maka dalam pesan yang kedua ini, mari kita juga perhatikan. Tentu kita sadar ada kehidupan-kehidupan yang bisa membuat kita jatuh, membuat kita tidak percaya, membuat kita menjadi berdosa, bersalah. Lekaslah bertobat. Jangan diamkan itu. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tetap menghidupi hal-hal yang tidak benar, maka itu tidak akan menjadi apapun dalam kehidupan kita. Bahkan membuat kita binasa. Kita tidak menemukan rumah tangga atau keluarga yang penuh dengan damai. Kehidupan bergereja yang tidak kita temukan dalam persekutuan yang indah dan manis. Hubungan relasi kita dengan sesama menjadi terserak. Bahkan mungkin bisa jadi terpecah. Untuk itu marilah kita kembali pada pertobatan itu sendiri. Yang ketiga, mari kita perhatikan ayat yang ke-20. Disebutkan bahwa warga atau kewargaan kita adalah di sorga. Maka yang dari sorga itu juga sudah turun atas kehidupan kita. Sorga sangat dekat atas peristiwa hidup kita. Maka yakinlah sorga yang dekat, artinya cara Tuhan itu bekerja senantiasa atas hidup kita. Maka percayalah dan bertahanlah. Maka jangan usahakan menurut logika, kepentingan ego kita. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Karena persis di ayat yang ke-20 pula, Tuhan hadir sebagai juru selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Saat ini yang sedang kita tempuh, ke depan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan sebagai penutup, di ayat yang ke-21 disebutkan, Ia mengubahkan yang hina menjadi mulia. Maka yakinlah, mari kita optimis. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pesimis. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang optimis, yang selalu menghadirkan berkat, kuasa, kasih, kemurahan. Mungkin kita merasa terhina. Mungkin merasa kita rendah dan tak berdaya. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu apa-apa. Tapi yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan yang optimis. Kalau Ia tidak optimis, maka Dia hanya sekedar mencipta.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang optimis, maka semuanya diciptakan sungguh amat baik. Bukan hanya pada penciptaan yang awal, tapi sepanjang kehidupan, sepanjang sejarah manusia, sepanjang keselamatan yang nyatakan kekal atas kehidupan kita bersama. Dan terlebih, yakinlah, di ayat 21 juga menekankan, ia menaklukkan segala sesuatu dengan kuasa-Nya, menunjukkan Tuhan hadir menopang kita. Maka jangan pernah menyerah. Teruslah percaya dan bertahan. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Bila kebenaran-Mu memantapkan tubuh jiwa roh kami untuk percaya dan bertahan. Melihat teladan yang Kau tunjukkan, melihat teladan Paulus, melihat teladan orang benar dalam kehidupan yang telah Kau nyatakan melalui firman-Mu. Mampukan kami terus juga memperhatikan kehidupan kami supaya kami tetap menjadi teladan pula. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, bangunkan kami, dan utuslah kami. Pada saat ini pula Tuhan kami percaya kuasa-Mu terus bekerja. Maka kami yakin Tuhan Engkau menolong atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Kun Mariati Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, dan keluarga, Bapak Warsito Utomo, Bapak Rasdiman, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Trasdiono, Bapak Prayitno Hadi, demikian juga untuk Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Hadi Yuwono, Ibu Sri Sulasmi. Kami percaya Tuhan kuasa dan kasih-Mu terus bekerja, menolong dan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami mengingat untuk anak Glorius Fariski, kami yakin Engkau menolong, memberkati, dan Engkau memulihkan atas setiap kesehatan Mas Glorius Fariski. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kasih dan cinta-Mu memberkati untuk keluarga besar Ibu Kumala Dewi. Biarlah Engkau yang menjamah memberikan kekuatan penghiburan atas kedukaan yang dirasakan. Kami yakin Engkau menolong Ibu Kumala Dewi beserta putra-putri menantu dan cucu untuk terus percaya dan bertahan dalam kehidupan dan terus berharap pada kasih dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan. Demikian juga atas kedukaan yang dirasakan oleh keluarga besar mendiang Ibu Waginah Paijo. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga besar, menolong, dan Engkau hadirkan berkat yang penuh atas keluarga besar ini. Terang-Mu terus bercahaya dan menyatakan kuasa serta mukjizat. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga besar mendiang Ibu Swiati Sriwiati Ismulyono. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga besar untuk terus percaya dan bertahan dan serta berharap pada kekuatan cinta-Mu Tuhan yang menghadirkan pertolongan dan kesetiaan. Berkatilah mereka Tuhan, berikan penghiburan yang sejati melalui damai dan berkat-Mu yang senantiasa hadir. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami dan berkat-Mu menjamah kami, dan Engkau senantiasa Tuhan hadirkan kuasa dan mujizat atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Biarlah sempurnalah kasih-Mu Tuhan, oleh berkat pertolongan dan kasih-Mu yang nyata itu. Berkati juga kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan, tolonglah pandemi ini belum berakhir. Maka biarlah kami terus Tuhan mengupayakan hidup yang baik, hidup yang sehat, dan menjaga protokol kesehatan. Menghormati hak hidup bersama pula Tuhan, memperhatikan yang lain. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberikan pemulihan untuk kehidupan berbangsa dan negara kami Tuhan.
lepaskanlah, bebaskanlah dari pandemi ini, dan sentosakanlah kembali negara dan bangsa kami dan seluruh rakyatnya Tuhan. Kami mengingat juga peperangan di Ukraina. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan damai dan rahmat. Bila perang berakhir antara Rusia dan Ukraina, kami prihatin atas kondisi ini Tuhan. Kami percaya damai dan berkah-Mu hadir, supaya tidak tercipta perang dunia ketiga Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, juga Engkau mengasihi kehidupan seluruh umat di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami nyatakan dengan percaya. Hanya dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.